Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Galbito. Oke, di video kita kali ini kita akan mencoba untuk memprediksi jalannya atau hasil race MotoGP Thailand nanti sore ya. Ini sudah jam setengah satu, soalnya saya rekam, jadi nanti sore ya. Oke, saya disclaimer dulu ya. Untuk kali ini saya akan memprediksi sesuai data dari EP1 praktis, EP2 lalu Q1, Q2 dan sprint race. Jadi saya di sini hanya memprediksi ya, bukan meramal apa yang akan terjadi ya. Oke. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini dan like bila kalian menyukai video ini. Oke, kita langsung saja. Langsung ke posisi 1 2 3 saja ya. Yang pertama itu adalah posisi 3. Di sini saya memprediksi ada 3 pembalap yang berpotensi menjadi posisi 3 ya. Yang pertama ada Pedro Acosta yang pasti menang di race tadi, walaupun ada sedikit insiden atau drama ya dengan Marc Marquez di sprint race tadi. Lalu yang kedua itu ada Jorge Martin, yang ketiga adalah Raul Fernandez ya. Cuma 3 pembalap itu aja yang berpotensi di podium ketiga. Tapi di sini saya menyisihkan Martin karena Martin sepertinya masih belum stabil di Aprilia ya. Jadi saya menjagokan 2 pembalap yaitu Pedro Acosta dan Raul Fernandez. Kenapa saya pilih Raul daripada Martin? Ini Raul cukup stabil. Tadi dia di posisi 4 saat sprint ya. Posisi 3, sorry. Posisi 3 di sprint ya. Ada Pedro Acosta yang menang tadi karena Pedro Acosta ini kalau long race dia selalu keteteran ya. Selalu dia di long race ya. Karena beberapa kali di musim kemarin Pedro Acosta selalu long race itu selalu keteteran. Kenapa Pedro Acosta tidak saya dapatkan di posisi kedua? Ya karena alasan itu tadi. Kalau Raul Fernandez itu kemungkinan bisa fight di posisi ketiga, kemungkinan ya. Mungkin dia tidak akan fight dengan Pedro Acosta kemungkinan ya. Jadi mungkin Pedro Acosta akan sedikit meninggalkan Raul, atau dia mungkin bisa menyalip Pedro Acosta di awal-awal race kemungkinan ya. Dan di sini kita pindah lagi atau sebentar. Saya justru condong ke ke Pedro Acosta ya untuk posisi ketiga. Walaupun Raul Fernandez kemungkinan bisa mengambil posisi ketiga itu dari Pedro Acosta. Oke. Lalu ada di posisi 1 dan 2. Di posisi 1 dan 2 sini saya ambil yaitu BCC dan jelas Marc Marquez ya, karena dia adalah raja terakhir lah ya. Dia adalah pembalap yang bisa masuk di era-era Fantastic Four ya, dan sanggup mengimbangi Fantastic Four. Yang terakhir siapa sih yang bakal podium 1 dulu? Kenapa kita tidak masuk ke podium 2 dulu? Jelas karena kalau 2 pembalap ini bisa menempati posisi 1 dan 2. Tapi di sini saya cenderung memilih Marc Marquez ya. Ini kemungkinannya bila Marc Marquez ya sanggup memimpin lomba posisi pertama, kemungkinan dia akan meninggalkan seperti ritme lama balap dia ya. Dia akan mencoba untuk kabur dulu di depan, lalu menjaga ritmenya supaya tidak ada degradasi ban. Itu karakter Marquez ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kalau BCG tidak bisa di depan Marquez di awal-awal race, kemungkinan Marquez akan menggunakan strategi itu. Lalu kenapa saya bilang BCG mungkinan tidak bisa menyalip Marquez? Kalau Marquez di depan akan kesulitan kalau terlalu lama. Kalau BCG nyerangnya di akhir-akhir lap itu kemungkinan bakal lebih susah karena bannya jelas sudah
degradasi atau mulai habis ya. Makanya Bezzecchi kemungkinan akan sulit bila Marquez di depan dia di akhir-akhir lap. Kalau Bezzecchi bisa di depan Marquez dulu ya, sampai ya pertengahan lap ya, kemungkinan dia bisa fight dengan Marquez dan kemungkinan dia bisa menang sama Marquez ya. Jadi kemungkinan, tapi saya di sini menitik beratkan ke Marquez ya, karena Marquez sudah banyak sekali menang di Thailand. Tapi asalkan Bezzecchi tidak mengulangi kesalahannya di Q2 dan di sprint race ya. Jadi dia low side dan jatuh ya. Jatuhnya mirip soalnya. Itu kalau dia bisa menghilangkan kesalahannya itu mungkin dia bisa battle sama Marquez ya. Ya namanya kalau nggak crash ya. Jadi itu saja prediksi saya. Jadi satu Marquez, yang kedua itu kemungkinan adalah Bezzecchi, yang ketiga itu Pedro Acosta. Itu sesuai data yang saya rangkum dari Q1, bukan Q1 ya, FP1 praktis, FP2 sama Q1, Q2 sama sprint race. Itu saya dapat referensi dari itu. Jadi saya di sini tidak meramal atau memprediksi secara ngawur. Jadi saya cuma ngambil referensi dari hasil balapan-balapan atau sesi-sesi yang sudah dijalankan. Oke. Jadi kalian boleh percaya atau bukan percaya, saya boleh menyangkal, bolehlah menyangkal atau ikut dengan pendapat saya ya, boleh-boleh saja ya. Jadi di sini saya hanya memprediksi ya. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe atau like-nya bila kalian menyuka video ini. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya di channel ini. Bye bye.